Kita lanjutkan ke pembelajaran tematik yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran yang keempat. Nah, di sini kita masih tetap mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang pertama, tumbuhan sebagai makanan utama bagi manusia dan hewan. Yang kedua, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Yang ketiga, tumbuhan menyediakan udara bersih bagi makhluk hidup lainnya. Yang keempat, tumbuhan sebagai tempat hidup hewan. Dan yang kelima, tumbuhan sebagai penjaga siklus air tanah, tumbuhan sebagai penyegar udara dan penghias lingkungan, dan tumbuhan dapat menjaga banjir dan longsor. Pada pembelajaran yang pertama, kita sudah belajar mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Nah, anak didik kami sudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, hari ini kita mau menentukan kesimpulan dari setiap paragraf. Nah, sebelum kita membuat kesimpulan dari setiap paragraf, Ibu mau menjelaskan bagaimana cara membuat kesimpulan. Di sini Ibu jelaskan cara membuat kesimpulan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan, artinya bahwa pokoknya itu tidak menyimpang dari apa yang dibahas atau dibicarakan. Yang keempat, menarik pernyataan secara umum dari fakta. Dari bacaan bagaimana jagung dapat berkembang biak, yaitu teks yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia. Nah, untuk paragraf yang kedua. Ini ya paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ide pokok dari paragraf yang kedua adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, kesimpulannya jagung berkembang biak melalui biji. Nah, pada pembelajaran yang pertama yaitu bagaimana jagung dapat berkembang biak, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 paragraf. Paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sebagai tugas yang pertama untuk tematik, anak didik kami membuat ide pokok itu sudah dikerjakan pada pembelajaran 1. Berarti anak didik kami membuat kesimpulan dari paragraf yang ketiga, keempat, dan kelima. Pengembangbiakan jagung supaya tidak punah itu merupakan salah satu pengamalan nilai Pancasila. Hari ini kita masuk pengamalan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan itu dapat dilihat saat kerjasama dan juga merawat tanaman. Salah satunya yaitu merawat jagung tadi ya.
Nah, di sini Ibu jelaskan contoh sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Baiklah, anak didik kami bisa memahaminya. Dari sini nanti akan Ibu berikan soal.